tentang memahami tauhid. Baik, seperti biasanya kita ada yang mana yang baca nih? Masya Allah. Nggak bawa kaca, tapi bawa mata kan? Yang penting bawa mata aja dulu. Jazakallah khair. Saya baca. Oh, yang muda-muda ini. Yang muda-muda mana muda-mudanya? Halaman 33. Abu Aflah, apa? Ya, masih sangat mudah ya. Walaupun usia sudah tua, penting harapannya masih muda, semangatnya masih muda. Sampai jangan tonton. Bismillah. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبها من الخالدين في النار. Salah di sini Ustaz ya? Salah ya. وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك. Ada penuh di salah dah. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Nah, berikut ini Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang sebelum dijelaskannya kaidah 4 kaidah itu, beliau berikan muqaddimah dulu. Muqaddimahnya bahwasannya kalau kita sudah memahami tauhid dan esensinya, kemudian juga keutamaannya, keberadaannya, maka otomatis kita juga harus tahu apa itu syirik. Karena orang kalau tidak paham tauhid, maka pasti akan jatuh pada kesyirikan. Orang kalau tidak memahami apa itu tauhid, bagaimana cara menyembah kepada Allah, bagaimana mengetahui tauhid itu, dan otomatis dia akan tergelincir dalam kesyirikan. Karena syirik ini adalah jebakan. Kesyirikan ini adalah jebakan. Sehingga ketika orang yang tidak paham tentang pentingnya tauhid ini, maka dia akan terjerumus dalam kesyirikan. Makanya seorang yang beramal, ketika hanya mengandalkan amalan saja dan dia tidak paham tauhid, maka amalannya itu akan jatuh pada jebakan kesyirikan. Jadi syirik adalah jebakan. Syirik ini adalah jebakan. Makanya kalau orang yang beramal hanya amalannya saja, apalagi dia mengandalkan akalnya, apalagi dia mengandalkan pikirannya, maka otomatis dia akan terjerumus dalam kesyirikan. Maka di sini jelaskan apa? Nah, untuk jika Anda telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila mencampuri peribadatan, maka akan merusakkan peribadatan tersebut dan akan menghapuskan amalan serta menjadikan pelakunya kekal di neraka. Nah, jelas. Jadi ketika seorang yang beramal terus, namun dalam amalnya itu ada sedikit kesyirikan dan bercampur baur, maka apa terjadi? Maka amalnya tertolak semua.
Ustaz kan cuma sedikit. Ya logikanya itu berbelokan, logikanya ketika makanan yang enak bisa campur kotoran ayam bisa, jadi enak nggak makan? Jadi enak kan? Nggak enak kan? Nggak enak sekali kan? Kan cuma sedikit kan? Kan campur situ aja. Tapi kenapa kita udah nggak selera? Padahal kan campurnya cuma di situ, nggak semuanya kan? Betul tidak? Tapi kalau udah campur, jadi semangat tidak makan? Enggak. Nah itu baru bukan. Kenapa? Ada dalilnya. Dalilnya apa? Ketika hasil amalan, ketika campur sedikit syirik saja, apa imbasnya? Semuanya terhapus. Ini hati-hati dengan kesyirikan. Nah, tolong. Maka Anda akan mengetahui bahwasanya perkara yang paling penting atas kalian adalah mengetahui perkara tersebut. Semoga saja Allah Ta'ala akan membebaskanmu dari asyabkah ini, yaitu kesyirikan yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya hal ini, maka kita harus mengetahui apa itu kesyirikan. Jadi tidak hanya kita memahami tauhid, tapi juga kita harus kesyirikan, memahaminya agar kita tidak tergelincir dalam kesyirikan tersebut. Sehingga amalan-amalan yang walaupun sedikit, tapi ketika ada tauhid maka itu berkualitas. Tapi kebalikannya, amalan yang banyak itu ketika ada satu kesyirikan, sejual kesyirikan, maka akan menghapuskan semuanya. Makanya kata beliau, jangan sampai kita terjerumus dalam syabakah. Apa syabakah itu? Syabakah itu jaringan. Apa jaringan itu? Jebakan. Jebakan yang namanya jebakan bukan jebakan Batman atau jebakan Superman. Tapi yang punya jebakan kan Superman katanya. Apa namanya? Batman ya. Batman punya jebakan. Tapi kenapa dikatakan jebakan apa namanya? Spiderman yang punya jebakan itu. Ya kan? Ya kan? Yang punya jebakan kan Spiderman. Tapi kenapa dikatakan jebakan Batman? Nah itu. Seharusnya kan yang punya jebakan kan Spiderman ya. Betul kan? Nah itu berlogis itu. Itu logis namanya. Baik, na'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran surat An-Nisa ayat 48. Nah, ini jelas ya. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Bayangkan, dosa yang lainnya Allah syirik tidak. Makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Dia Allah maksudnya mengampuni segala dosa selain dari syirik tersebut. Itu pun bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kenapa para dai, ulama ahlus sunnah mengedepankan ini? Karena inilah asas dan juga pondasi dari segala macam amalan, bahkan pondasi dari ibadah ini. Makanya penting sekali itu kita menjelaskan hal ini kepada umat ini, karena umat ini ketika mereka hanya dibawa orang yang baper, semangat beribadah, semangat dia, namun ketika tidak disentuh hal yang paling prinsip ini, seakan-akan maka amalnya seakan-akan tidak pernah beramal sama sekali. Padahal dia puluhan tahun beramal, luar biasa, dia korbankan segala usianya. Namun ketika ada satu kesyirikan, akhirnya syirik tersebut menghapus segala amalnya. Waliyadzubillah. Nah, yang demikian itu dengan mengetahui 4 kaidah yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya. Oleh karena itu kita harus memahami kaidah ini. Kenapa harus ada Waalaikumsalam? Kenapa ada kaidah ini? Kaidah ini adalah merupakan hasil dari penelitian para ulama-ulama agar kita yang awam ini mampu bisa memahami dengan jelas bagaimana kita memahami tauhid ini.
Karena dengan kaidah-kaidah itu kita bisa satu jalan dalam memahaminya. Artinya apa? Agar otak kita tidak liar dalam memahami tauhid. Tauhid itu kan ada sifat Allah, ada nama-nama Allah, ada tauhid uluhiyahnya, ada tauhid rububiyahnya. Nah, kalau tidak punya kaidah, maka otak kita masing-masing akan liar memahami tentang tauhid ini. Apalagi di saat kita memahami tentang sifat-sifat Allah, yang mana otak kita tidak akan pernah bisa menjangkau itu. Akal kita juga tidak akan pernah bisa menjangkau itu. Ketika Allah berfirman misalnya, Ar-Rahmanu ala asyistawa. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arasy-Nya. Ayo. Kalau kita menggunakan akal kita, maka bayangannya itu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, maka kita membayangkan bagaimana Allah bersemayam. Betul tidak? Maka kalau orang-orang yang ketika menafsirkan sifat Allah dengan akal manusia, maka dia akan membayangkan seperti itu. Nggak usahlah kita bayangkan dengan sifat Allah. Kita bayangkan jin saja, syaitan misalnya. Kita tidak akan sama persepsi kita. Tidak sama persepsi kita. Orang Indonesia membayangkan syaitan atau jin itu seperti genderuwo, kemudian pocong, kemudian apa lagi? Kuntilanak. Itu kan semuanya lemah semua, nggak punya kekuatan kan? Pocong kalau dikejar bisa lari nggak dia? Nggak bisa lari. Kuntilanak, iya kan? Terus sundel bolong-bolong lagi tangannya katanya. Itu dapat dari mana mereka itu? Hasil olahan pikirannya orang-orang Indonesia. Begitulah akal Indonesia, hanya sebatas itu. Teropak belok lagi jinnya, pakai jas. Betul kan? Pakai jas, giginya masya Allah, Pulah Dracula namanya itu. Jepang, Cina beda lagi setannya, ya beda lagi. Ini setannya beda lagi. Di mana setannya yang Dracula itu? Jepang, Cina itu sama kan? Itu meloncat gitu. Di India beda lagi jinnya. Apa? Di mana jinnya India? Ya? Beda lagi kan? Kenapa beda-beda? Karena akal kita lah sebagai manusia hanya bisa menjangkau seperti itu. Tapi wujud aslinya gimana? Tidak ada satupun yang bisa memastikan. Nah, makhluknya saja akal kita tidak bisa menjangkau bagaimana mereka, apalagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus apa? Punya kaidah. Punya kaidah bagaimana cara memahami ini, agar akal kita, otak kita tidak liar dalam memahami firman Allah dan juga sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga dalam memahami tauhid ini. Nah, penjelasannya. Penjelasan. Perkataan Asy-Syaikh rahimahullah, jika Anda telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila mencampuri peribadatan, maka akan merusakkan peribadatan tersebut dan akan menghapuskan amalan serta menjadikan pelakunya kekal di neraka. Maksudnya, selama kamu tahu benar tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah, maka wajib bagimu untuk mengetahui apa itu syirik. Sebab orang yang tidak mengetahui sesuatu, pasti dia akan terjatuh padanya. Sehingga menjadi satu keharusan bagimu untuk mengetahui jenis-jenis kesyirikan agar bisa menjauhinya. Nah, sebab seperti yang kita jelaskan tadi, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, jadi begitu pentingnya kita memahami tauhid ini. Artinya apa kata beliau? Kalau kita memahami bahwasanya ibadah itu adalah tujuan diciptakannya manusia, maka konsekuensinya adalah ketika dia beribadah, maka dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya itu. Nah, kalau dia sudah memahami itu, maka dia juga harus memahami apa? Apa maksudnya? Memahami kebalikan itu. Apa itu kesyirikan? Jangan sampai ibadah yang ditujukan kepada Allah dengan ikhlas tadi, karena dia tidak memahami tauhid dan tidak paham kesyirikan, akhirnya dia campurkan ibadah itu dengan kesyirikan. Akhirnya dia beribadah dengan asal-asal. Ibadah yang penting kamu buat,
Yang penting kita sudah menjalankannya, yang penting sudah kita laksanakan, sehingga dia melaksanakan ibadah dengan semaunya, bukan semampunya, maka sudah jadi keharusan bagi kita untuk memahami syirik. Nah, sebab Allah Ta'ala telah memperingatkan dari perbuatan kesyirikan itu sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran surat An-Nisa ayat 48. Nah, sudah dengarkan tadi, lanjut. Itulah kesyirikan yang begitu dahsyat bahayanya, yaitu diharamkan masuk surga. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Dan diharamkan dari maghfirah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Quran surat An-Nisa ayat 48. Jadi itulah alasannya kenapa begitu pentingnya dan keharusan kita memahami kesyirikan ini dan mempelajarinya. Sehingga para nabi semuanya tanpa kecuali, semua rasul tanpa kecuali, dan para ulama yang ahlus sunnah wal jamaah yang akidahnya benar mengedepankan ini. Kenapa? Syirik itu mengharamkan orang dari masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu walaupun secuil sedikit mengharamkan orang untuk masuk ke surganya. Bukan kita mengatakan, karena kita bukan panitia surga, orang-orang. Kita bukan panitia surga. Tapi Allah yang mengatakan demikian. Allah berfirman apa? Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang melaksanakan kesyirikan. Apa syirik itu? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah haramkan bagi dia. Apa itu? Surga. Jelas. Allah yang mengharamkannya, bukan kita. Kita hanya menukil firman Allah, menukil sabda Nabi kita Muhammad SAW kepada kita semuanya agar kita hati-hati dengan hal ini. Yang kedua, apa yang kedua? Allah juga apa? Mengharamkan ampunan. Bayangkan, sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dan dosa-dosa itu ada dosa yang Allah tidak ampuni. Apa itu? Syirik. Kalau kemaksiatan, kenapa Allah ampuni? Karena orang sadar ketika dia melaksanakan itu, sadar itu kesalahan. Betul tidak? Makanya ada dialog. Orang yang pemabuk itu sadar dia kan mabuk, ya kan? Sampai hari kiamat aku sadar itu haram katanya. Pernah dengar nggak dialog itu? Viral ya. Pemabuk dialog dengan seorang ya pemusik. Iya, sama-sama haram kan? Musik haram, mabuk juga haram, ya kan? Yang sini sadar bahwa saya itu haram. Sampai kiamat pun aku sadar itu haram katanya. Yang sini kenapa tidak sadar? Kenapa dia? Karena dia menggunakan logikanya. Main musik ini menggunakan logikanya, sini menggunakan dalil, sehingga dia sadar. Tapi kenapa dia melaksanakan hawa nafsu? Tapi kalau syirik apa? Orang yang melaksanakan bangga. Ketika nasihati hanya menjaga umat katanya. Sama dengan pelaku bid'ah juga demikian. Karena dia sama mirip-mirip itu pelaku bid'ah. Ketika dia semakin syirik, semakin dahsyat bid'ahnya, muncul kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu syirik itu adalah apa? Bid'ah tadi itu. Orang yang sering melaksanakan bid'ah maka akan terjerumus dalam kesyirikan. Makanya orang yang pelaku bid'ah itu merasa hebat, merasa bangga, merasa dia paling paling semangat beribadah, sehingga terjadi akhirnya kelamaan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang syirik itu apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Makanya dua. Pelaku syirik apa? Allah haramkan dia
surga dan Allah haramkan dia ampunan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah bahaya yang sangat besar. Wajib bagimu untuk mengetahuinya sebelum segala bahaya-bahaya tersebut. Sebab kesyirikan itu telah menghilangkan akal-akal dan pemahaman-pemahaman ini yang kita jelaskan tadi itu. Orang yang syirik akan menghilangkan akal sehat, akan menghilangkan pemahaman tentang dalil, tentang Al-Quran. Kenapa? Dia sudah apa istilahnya itu? Sudah apa perusahaan? Iya, cuci otaknya. Makanya semakin dia melaksanakan kesyirikan, semakin tinggi syiriknya, semakin gila. Makanya jangan heran ada wali gila atau gila jadi wali. Kenapa? Akalnya sudah tidak ada lagi. Dan yang mereka yang ikutinya itu, yang paling gila yang ikutinya. Kenapa? Ketika mereka telah terjerumus dalam kesyirikan. Makanya kata beliau, syirik adalah menghilangkan akal-akal dan juga pemahaman-pemahaman. Itu pemahamannya masih itu. Jadi mereka tidak akan bisa menerima masukan-masukan kita, dakwah-dakwah kita. Kenapa? Karena mereka sudah hilang akalnya. Nah, untuk kita mengetahui apakah kesyirikan yang diterangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidaklah Allah Ta'ala memperingatkan dari sesuatu, melainkan pasti Allah menjelaskannya. Nah, ini juga. Jadi ketika Allah mengingatkan sesuatu, Allah juga pasti menjelaskan tentang bahayanya hal tersebut. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, dan Nabi juga jelaskan. Ketika Allah mengingatkan sesuatu, Allah juga jelaskan tentang peringatan-peringatan dan menjelaskannya. Nah, dan tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan suatu perkara, melainkan Allah menjelaskan hal itu kepada manusia. Tidak mungkin Allah Ta'ala mengharamkan kesyirikan kemudian membiarkannya begitu saja tanpa menjelaskannya secara terperinci. Nah, jadi ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah juga menjelaskan konsekuensinya. Kebalikannya, ketika Allah merintahkan sesuatu, Allah juga menjelaskan manfaatnya. Jadi kesyirikan Allah jelaskan keburukan-keburukannya, dan tauhid Allah juga jelaskan manfaatnya. Begitu juga kemaksiatan-kemaksiatan, ketika Allah larang, Allah haramkan, pasti ada konsekuensinya. Dan ketika Allah perintahkan, maka pasti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Termasuk dalam hidup kita ini. Orang yang menjalankan tauhid, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah terkira. Kebalikannya, ketika orang yang meninggalkan tauhid, bahkan dalam kesyirikan, dia akan dalam gelisah terus. Nah, kemudian bahkan Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran yang agung, dan Rasulullah SAW pun turut menerangkannya di dalam As-Sunnah dengan penjelasan yang gamblang. Jadi apabila kita ingin mengetahui apa itu syirik, maka kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah hingga kita mengetahui kesyirikan itu. Dan kita tidak merujuk kepada ucapan-ucapan fulan dan fulan, dan ini akan datang penjelasannya. Sudah jelas sudah ya. Di saat kita berbicara tentang tauhid dan juga kesyirikan, apa rujukannya? Al-Quran dan juga Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dalam Al-Quran sudah jelas dan sangat gamblang. Allah sudah perintahkan. Dan Nabi sudah jelaskan semuanya, sehingga agama ini sangat jelas dan gamblang bagi orang yang mau belajar. Sehingga apa? Ketika ada orang-orang mengatakan berbeda dari apa yang Al-Quran jelaskan, berbeda dari yang Nabi sampaikan, maka rujukan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita SAW. Jangan kembalikan kepada si fulan dan si fulan. Kenapa? Fulan dan fulan adalah manusia. Betul? Bisa salah, bisa benar. Kalau sesuai dengan Al-Quran Sunnah, kita laksanakan, kita jalankan. Namun ketika berlawanan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
jikalau kalian berbeda pendapat pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad kalau masih hidup, dan kepada sunnahnya ketika beliau sudah meninggal dunia. Jadi jelas dalam perkara agama kembalikan kepada dalil, bukan kepada sikulan-sikulan. Apalagi tidak boleh kepada akal kita, karena akal kita ini pasti akan ada banyak pendapat. Di sini saya ada berapa otak ini. Kalau kita utarakan satu-satu pasti akan ada banyak pandangan-pandangan. Ada banyak pandangan-pandangan. Ketika kalau kita memutuskan sesuatu pasti ada banyak pertimbangannya. Menurut saya begini, hemat saya begini, kalau saya harusnya begini dan begitu. Hanya kita tidak akan pernah bersepakat dalam suatu hal. Tapi dalam hal agama, apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berbeda pendapat, dan sudah pasti itu. Dan sini ketika Allah mengatakan fa in tanaza'tum, ketika kalian berbeda pendapat, artinya apa? Perbedaan pasti ada. Perbedaan pasti ada. Entah di rumah kita dengan istri kita atau istri-istri kita, bagi yang punya 2 istri itu lebih maksimal 4, pasti ada itu. Dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, kan pasti ada. Jadi perbedaan itu pasti ada. Kenapa? Allah mengutarakan dalam Quran, fa in tanaza'tum, jika kalian berbeda pendapat. Cuman bagaimana sikap kita dalam apa? Dalam kita menghadapi perbedaan itu. Kalau masalah agama, apa sikap kita? Kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Masalah dunia, wa amruhum syura bainahum, dan perintahnya itu adalah kita bermusyawarah. Dalam hal dunia beda sikap. Dalam hal agama kita serahkan kepada dalil. Dalam hal dunia kita bermusyawarah. Disitulah kita menggunakan akal perasaan kita dalam musyawarah itu. Kalau itu dalam hal dunia, dan jangan sampai kebalikannya. Kita memutuskan sesuatu bermusyawarah untuk menetapkan dalam hal agama, kan salah namanya itu. Ya, memutuskan sesuatu bermusyawarah, ini kesepakatan kita laksana itu sebagai ajaran agama, itu yang fatal sekali. Artinya apa? Kita sudah mendulukan akal kita dan menyampingkan dalil. Paham ya? Itulah fondasi kita yang pertama. Nah, dengan demikian kita sudah membaca kitab ini, dan insyaallah kita akan masuk ke kaidah yang pertama di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditambahkan, dikoreksi ataupun dipertanyakan. Apa-apa? Nah, Ustaz, tadi saya mendengar ada dalil yang menyatakan bahwa dosa syirik itu tidak akan mendapatkan surga. nah, diharamkan. Diharamkan. Pertanyaan saya, bagaimana jika seorang itu di masa lampaunya dia tidak memiliki ilmu, kemudian dia terlanjur melaksanakan dosa syirik, dan sekarang dia sudah mendapat ilmu dan dia bertobat, apakah dia tetap tidak mendapatkan surga? Nah, ya ini kita harus jelaskan ya. Jazakallah khair, ini bagus pertanyaannya. Ini yang tidak kita sampaikan tadi, yaitu ketika orang yang meninggal dalam kesyirikan, ya, kemudian ada orang meninggal dalam kemaksiatan, apakah nanti di akhirat mendapatkan ampunan atau tidak? Ini bahasan kita pada tadi. Lain kalau ada orang yang sebelum dia meninggal, walaupun dia berbuat syirik kepada Allah, tapi dia bertobat kembali mentauhidkan Allah, maka tauhidnya itu akan menghapus kesyirikannya itu. Sehingga dalam hadis dijelaskan, ada orang yang di tangan kanannya itu ada kalimat la ilaha illallah. Kemudian di tangan kirinya semua kemaksiatan semua. Setelah ditimbang, ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Hanya dia masuk surga, padahal maksiatnya.
di hidupnya itu semua bergelimang dalam kemaksiatan, tapi karena dia mentauhidkan Allah, maka Allah mengampuni dosa. Ini ketika sebelum dia meninggal. Bisa ngerti ya? Di orang yang meninggal dalam kesyirikan beda dengan orang yang meninggal orang yang syirik kemudian dia bertobat dan meninggal, beda. Karena orang yang taubat sebelum dia meninggal, Allah menerima taubatnya kalau dia benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi bersabda, "Wa taubatu tajubbu ma qablah." Dan taubat akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Nah, perkara dalam hadis yang kita baca tadi itu, ayat tadi, masalahnya ketika ada orang yang meninggal dalam kesyirikan dan tidak sempat bertaubat. Dan ada juga orang yang meninggal dalam kemaksiatan. Nah, orang yang meninggal dalam kesyirikan, maka otomatis diharamkan bagi dia surga dan haram bagi dia ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau ada orang yang meninggal kemaksiatan dan masuk ke meninggal setelah tidak sempat bertobat misalnya, kalau meninggal, maka nanti ada istilahnya namanya dicelupkan dulu ke neraka. Sampai kalau maksiatnya itu sudah bersih karatannya, tinggallah amalnya baru dimasukkan ke surga. Tapi dicelupkan dulu ke neraka. Ada yang kuat gak? Celupkan dulu ke neraka. Makanya tadi dikatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Artinya Allah akan mengampuni orang yang bermaksiat, pokoknya selain syirik, mengampuninya. Tapi apa syaratnya? Ada yang dicelupkan dulu ke neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya yang pernah nantang katanya, saya juga enggak apa-apa saya masuk ke neraka katanya. Ada yang menantang gitu kan? Mentang-mentang dia mungkin banyak uangnya dan segala macam, nantang. Ingat, Allah ditantang. Allah juga wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika mereka buat makar, Allah juga punya makar, dan makar Allah lebih dahsyat daripada makarnya mereka. Jadi hati-hati. Mungkin itu penjelasannya. Wallahu taala. Cukup lagi? Masih ada waktu? Nah. Masalah kesyirikan saya. Nah. Kami di instansi masuk satuan ada tradisi kami. Tradisinya kami penciuman turun bendera satuan. Kalau kita di batalion masuk, nanti kita dimandikan kembang, kita berbaris dimandikan kembang, nanti belum masuk satuan itu kita akan cium dulu. Cium bendera itu. Gimana hukumnya? Ya, ini sama halnya dengan hormat bendera dengan mencium tangan orang tua atau orang yang lebih besar daripada orang hormati. Kalau ada embel-embelnya, apa embel-embel? Ada keyakinan dengan begini, ya. Ketika ada keyakinan yang mengiring itu tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau tanpa ada keyakinan, boleh-boleh saja. Yang penting tidak ada unsur apa? Apa maksudnya konsekuensi? Ada mistisnya, ada apa-apa, itu yang tidak boleh. Apa mistisnya itu? Orang yang misalnya ketika nggak dapat jodoh misalnya, mandi kembang 7 bunga misalnya, atau 7 sumur misalnya. Ada konsekuensinya itu. Kalau tidak akan gini, ada bau mistisnya atau khurafatnya, makanya tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar rangkaian dari kegiatan yang tidak ada unsur apa-apa, kata sebagian ulama membolehkannya. Makanya ada sebagian ulama membolehkan orang berbendera, boleh. Kalau itu hanya sebatas sebagai apa? Ya, seremonial. Ya, apa? Sama dengan kita mencium tangan orang tua kita dan juga menyium tangan apa? Orang yang lebih kita muliakan, dibolehkan. Yang penting tidak ada unsur apa? Ya, syiriknya. Kemudian apa tadi? Takarrub. Nah, hanya sebagai ritual saya, hanya sebagai apa istilahnya itu? Hal-hal yang mubah. Bukan juga sebagai bentuk perayaan. Karena hari raya itu hanya 2 saja kan? Idul Fitri, Idul Adha. Selebihnya itu tidak boleh. Paham ya? Allah Ta'ala. Cukup?
Ada lagi yang lain? Masih ada waktu nih. Abu Hamdi kayaknya ada penyertanya kan? Nah, Fadli. Fadli, Abu Dhabi. Enggak ada. Anda wajah-wajah yang mau nanya tapi malu sebenarnya. Betul. Mantap. Nah. Ya. Ya kan? Ustaz, gimana punya Ustaz? Apa? Jadi kadang kita beli alat motor. Beli Alat motor. alat motor ya. Nah, orang ini dia sering kalau kita sering beli di toko itu. Ya. Nanti ada potongan. Ada potongan apa maksudnya tuh? Jadi misalnya harga barang itu 600.000. Ya. Dia kalau dijual di orang lain tetap 600.000. Tapi kalau di saya tempat saya biasa sering beli itu ada potongannya. Bonus gitu maksudnya? Iya. Buat antum? Iya. Oh, diskon. Diskon spesial. Karena sering beli di toko itu. Oh, pelanggaran. Ya, padahal itu kan saya bawa ke orang. Bukan mau. Alhamdulillah betul. Ingat deh, unsur muamalah itu yang syar'i itu bebas dari 3 hal. Yang pertama bebas dari unsur perjudian, bebas dari unsur gharar, nggak jelas, bebas dari unsur apa? Riba. Ketika ini bebas dari 3-tiganya maka itu dibolehkan. Coba kita lihat sekarang ini. Jelas nggak barangnya? Jelas harganya. Jelas harganya. Kemudian antum karena sering beli situ dapat bonus. Ya itu namanya diskon namanya. Yang jelas harganya, jelas barangnya, dan diskon. Jadi masalahnya uang yang dipakai belanja itu uang konsumennya, itu yang maksudnya. Ya itu antum fee buat antum berarti itu. Iya. Karena antumnya. Bukan uang pribadinya dia, bukan uang konsumen gitu. Jadi dia belanja itu pakai uang orang lain, orang yang beli itu. Iya, ada istilah muamalah itu namanya ada wakalah namanya. Jadi kita bukan uang kita sebagai agen atau sebagai perwakilan. Kita disuruh orang, kita beli kan. Nah orang itu kita dapat fee karena kita membantu dia memasarkan misalnya, atau kita bantu orang beli tempat dia. Penting ada akad sebelumnya atau ada atau enggak ada? Ada akadnya sebelumnya. Artinya kalau antum di sini dapat pot gini fee gitu, enggak. Tapi secara kadang di atas 500 itu baru ada potongan, kalau itu enggak ada. Kalau jelas seperti itu boleh. Penting ada kejelasan di situ, boleh. Boleh. Yang penting tidak ada tadi. Jual beli itu bisa barang dan bisa jasa. Bisa jasa. Yang penting tidak ada tadi. Dan tidak boleh juga dilakukan di masjid. Di masjid. Contoh misalnya jual beli dalam hal jasa. Orang yang bekam di masjid, boleh nggak? Jual belinya, transaksinya maksudnya, boleh nggak? Ya, bisa boleh, bisa tidak. Kalau pekerjaannya di masjid, kemudian jual belinya di luar, transaksinya, boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh tidak? Boleh. Seperti contoh misalnya, kita kan pasang AC ini kan, yang masjid kan, kita pasangnya di masjid, betul nggak? Ya kan? Pasangnya masjid, ngecat juga kan di masjid, kan transaksi kan, jual beli barang juga jasa pasang, apa jasa servis apa di masjid ini, kan jasanya kan, di mana rasakan di masjid, jasa ngecat segala macam, tapi di mana transaksinya? Di luar. Bisa gitu ya? Maka dibolehkan. Yang penting jangan transaksinya di dalam masjid. Tapi kalau pekerjaannya boleh dalam masjid. Makanya boleh bekam, kemudian juga kemudian juga pasang yang segala macam. Yang penting transaksi jangan di masjid. Sekarang lebih parah lagi. Apa parahnya? Kita punya HP kan, jual belinya lewat HP. Tapi di masjid boleh nggak? Ya, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa boleh? Karena harus punya alasannya.
Ya. Transaksinya dipakai HP Ustaz. Ya. Sama aja kan? Ya, kalau dilaksanakan transaksinya jual beli itu maka tidak boleh di masjid, harus luar, walaupun itu online. Online. Harus di luar juga. Bisa ngerti ya? Oke. Kalau pesannya di masjid, bayarnya di luar. Pesan itu bagian dari transaksi bukan? Bukan. Nah. Ini bedakan tipis kasusnya kan. Saya disuruh belanja sama perusahaan bawa 100.000. Saya beli barang itu di tempat saya biasa belanja. Dapat saya beli di situ 50.000. Tapi perusahaan meminta nota itu harus minta nota gitu. Yang punya toko tetap 100.000. Tapi saya bayar cuma 50.000 gitu. Iya. Apakah 50.000 ini saya kembalikan perusahaan atau saya memiliki gitu? Karena saya banyak di situ sering gitu. Itu namanya fee, dalam fee itu dibolehkan. Tapi saya membuat nota itu dengan jumlah 100.000 Ustaz. Karena emang harganya segitu kan? Ya, jadi karena saya sering belanja dikasihlah saya. Jadi gini, transaksi perusahaan dengan penjual kan? Itu namanya satu akad namanya itu. Nah, antum itu sebagai bukan pembeli, bukan juga penjual. Ya, antum sebagai apa? Wakil, maklar atau agen misalnya. Karena antum yang bawa situ, maka antum dapat fee dari apa? Dari penjual. Yang nggak boleh itu antum fee dari sini, fee di sana juga nggak boleh. Apakah saya harus kasih tahu ke perusahaan masalah ini? Apanya? Nggak apa-apa, bagus juga, lebih bagus lagi. Lain halnya kalau harganya itu 100, harganya itu di markup ya, itu nggak boleh. Kalau emang makanya gharar tidak. Ketika nggak gharar boleh, kan harganya jelas, ya kan? Jadi antum itu bil harganya 100, antum angkat dari 150 misalnya, 50-nya buat antum kan, ya, baru ditulis situ harganya 150, antum dengar kan ya? Jadi ketika harganya 100.000, kemudian angkat lagi di 150, terlapor ke atas 50 kan, 50 buat antum, itu nggak boleh, nggak boleh. Ya. Paham? Ya udah jelas, cukup ya? Ada lagi? Nah. Maaf saya tambahkan. Bagaimana kalau orang-orang yang telah mengerjakan dosa syirik dan dia tidak punya ilmu sama sekali? Mohon maaf sebagai orang di kampung, kita tidak tahu. Mungkin dari awal-awal dari nenek moyangnya ibu dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah syirik. Tapi dia taat beribadah dan sebagainya. Nah, ketika dia meninggal dia perlu nyampe ilmunya itu apakah dia bisa selamat? Ya, jadi ini kita kembalikan kepada apa namanya? Dalam Al-Qur'an Allah beriman, udah adzan belum? Kita adzan dulu. Adzan dulu.
حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, coba antum ulangi lagi apa pertanyaan tadi? Coba antum ulangi lagi apa pertanyaannya? Bagaimana dengan seorang muslim yang rajin beribadah, kemudian di satu sisi ini juga sering melaksanakan syirik ya. Kenapa itu melaksanakan dosa syirik? Tetapi dia tidak pernah mendapatkan informasi atau ilmu. Itu nanti selesai. Masya Allah. Nggak apa, matikan dulu. Antum buka dulu. Buka dulu. Enggak, buka aja. Ketika dulu saja nanti bagaimana dengan orang tersebut yang mana dakwah itu belum sampai ke dia, informasi itu mengenai syirik itu tidak pernah sampai ke mereka. Contohnya saudara-saudara kita yang ada di pelosok ya, di pelosok di pedalaman yang mana mereka jarang tidak pernah mendapatkan ilmu tersebut. Dan amalan syirik itu dilakukan dari turun-temurun dari nenek. Mereka nggak sadar bahwa itu adalah syirik. Tapi dia juga ibadah. Pertanyaannya, apakah orang ini yang notabene tidak dapat ilmu, tidak sampai ilmu ini syirik itu ke mereka dan dia meninggal gitu, dianggap dia bisa mendapatkan surga atau selamat? Nah, ini sangat bagus pertanyaannya. Ini sangat bagus pertanyaan sekali. Ini juga menyangkut dengan nenek moyang kita, kakek kita, dan juga buyut kita, karena mereka tidak tahu dengan ilmu ini. Apakah mereka ketika meninggal dalam kondisi seperti itu, apakah bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Ingat, jahil itu ada dua sebab kebodohan. Kalau jahilnya itu non muslim ya, berarti tidak ada udzur buat mereka. Kenapa? Ya karena mereka kafir. Yang jadi pertanyaan tadi adalah ketika mereka muslim dan Islamnya itu turun temurun dan tidak ada dai yang sampai ke sana yang mengabarkan kepada mereka tentang hal tersebut. Nah, ketika mereka dalam hayatnya itu semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggal dalam kondisi seperti itu, pertanyaannya adalah apakah mereka masuk neraka atau surga?
Ingat, kalau kita bicara masalah surga neraka, itu kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjelaskan ini pekerjaannya, ini konsekuensi. Ini amalannya, ini konsekuensi. Kalau memvonis orang apakah mereka masuk neraka, kita tidak mesti paham. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita laksanakan adalah apa? Mendoakannya. Nah, bolehkah kita mendoakan orang yang apa? Ya, mati dalam kesyirikan? Itu kan pertanyaannya. Ya, boleh nggak kita mendoakan orang yang mati dalam kesyirikan? Karena kejahilan. Nah, dalam hal ini, ketika Islam sudah sampai kepada mereka, artinya mereka Islam kan, berarti sudah ada hujah buat mereka. Karena Islam sudah sampai. Makanya dalam Al-Quran, antum baca surat At-Taubah, Allah berfirman, "Ma kana lin-nabi wal mu'minina ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulul qurba." Tidak sepantasnya untuk Nabi dan orang-orang beriman meminta ampun kepada Allah untuk orang musyrik, walaupun itu adalah merupakan keluarga mereka sendiri. Itu firman Allah SWT baca surat At-Taubah. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang beriman meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang musyrik. Tidak pantas kan? Jelas ya? Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mudah-mudahan Allah ya ada mungkin titik di mana mereka mungkin bertobat sebelum meninggal. Kita nggak tahu. Kan gitu kan? Jadi mungkin dalam kehidupannya ada kesyirikan, mungkin di akhir hayatnya mereka bertobat, kita nggak tahu sebelum ajal mereka. Makanya kita ketika memvonis tidak. Artinya memvonis secara terang-terangan si fulan neraka, fulan surga, tidak, kita hanya mendoakan. Jadi kita hanya bisa menjelaskan ini kesyirikan, maka konsekuensinya neraka. Tapi kalau menuduh orang, itu bukan haknya kita. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjelaskan. Mungkin itu jawabannya. Wallahu taala. Cukup ya? Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.